Saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Hari ini kita diajak merenungkan untuk sesuatu yang lebih dalam daripada sesuatu yang nampak. Di dalam bacaan pertama tadi juga dikecam bagaimana kebusukan hati lalu dibungkus dengan sesuatu yang terkesan saleh. Sama juga di dalam bacaan Injil, kita mungkin sedikit heran, ada orang Farisi yang ditampilkan mengajak Yesus untuk makan, tawaran untuk makan, tetapi ternyata secara lahiriah tawaran di dalam kebersamaan, tetapi hatinya tadi mengatakan masih heran, masih tidak mengerti kenapa Yesus makan dengan tidak mencuci tangan. Hal yang luar biasa secara lahiriah tidak serta-merta diiringi hati niat yang sejalan. Saya selalu senang tiap-tiap kali di dalam acara-acara apapun di lingkup gereja, orang-orang yang berdoa dulu sebelum mengerjakan sesuatu, entah kegiatan bersama, entah secara kelompok kecil, berdoa. Padahal sudah latihan. Nggak tahu kalau orang di latihan kur, lalu tugas minggu, tugas itu berdoa nggak? Tapi biasanya kelompok-kelompok lalu berdoa dulu memohon berkat Tuhan. Diperlengkapi juga sama seperti kita tiap kali Ekaristi, memperlengkapi juga dengan sedikit melihat hidup kita secara rohani. Sudah bangun pagi-pagi, sudah siap. Yang jauh butuh waktu yang lebih lama, lahiriah semua, tetapi lalu seringkali yang tidak disertai dengan batin. Hari ini diingatkan, tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting soal batin. Karena apa? Karena Tuhan melihat itu. Melihat yang batin, yang tersembunyi. Menjadi menarik seringkali karena tuntutan zaman, tuntutan di mana kita berada saat ini, bungkus jauh lebih penting. Isinya apa? Kita sering, kalau dunia juga orang berdagang, seringkali isinya nggak seberapa, bungkusnya luar biasa. Kalau Anda beli sesuatu, bungkus kan juga menjadi penting untuk sekali dilihat. Tapi sesudah dibuka semuanya, tetap lebih penting isinya. Mau dibungkus apapun, sama juga dengan hidup kita. Semoga lalu akhirnya tiap-tiap kali apa yang kita kerjakan, termasuk pagi ini juga yang lahiriah, kita butuh waktu yang lama, perhatian yang banyak, tapi juga selalu diiringi dengan hati. Semoga yang baik di dalam diri kita juga muncul dari hati, bukan untuk kepentingan bahasa sekarang konten semata. Mau secanggih juga alat, sekarang ada kecanggihan alat komunikasi, tetap lalu diberikan perhatian untuk harus cek lagi, karena belum tentu. Berita-berita juga semakin tidak jelas. Artinya apa? Bisa di-create, dibikin yang terus menerus seperti lalu nyata, belum tentu itu nyata. Atau bahasa lain, kok kejahatan sekarang semakin banyak dibanding dulu? Benar enggak? Enggak juga saya kira. Tapi karena orang baik semakin sedikit yang muncul, bisa jadi banyak, tapi karena lalu orang tidak mau memunculkan dari hati yang sungguh. Sama juga toh, penyakit zaman dulu sama zaman sekarang lebih banyak mana? Penyakit zaman sekarang. Enggak juga. Dulu kalau apapun di dalam perut, kalau sakit sakit perut. Sekarang ada alat banyak yang semakin melihat ke dalam, bahwa di dalam perut ada banyak hal.
Kepandaian juga, dulu ahli mungkin ahli tangan gitu ya. Lalu ternyata tangan itu ada jari, ada tulang ini, tulang ini. Mungkin juga di dalam hidup rohani juga kita harus begitu. Ada begitu banyak aktivitas memang mencerminkan iman. Semoga. Tetapi harus selalu membawa perubahan di dalam hati. Karena perubahan lahiriah gampang dibikin. Kita mohonkan untuk kita semua, semoga tiap-tiap kali juga kita disertai dengan pembaharuan dari hati yang paling dalam. Karena di sanalah kebaikan dan Allah bertata di dalam hidup kita. Semoga. Amin.